Halo sobat, kali ini kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Dimana kali ini saya ingin memperkenalkan, kita ingin mengenal yang namanya Allah. Kita menelusuri lebih dalam lagi mengenai Allah. Tentunya dalam pembahasan ini terkhusus untuk Allah bangsa Israel yang ada di dalam Alkitab, entah di dalam kekristenan maupun di dalam Yahudi. Di mana orang Yahudi dan orang Kristen itu sama-sama menyembah Allah bangsa Israel. Karena agama Yahudi dan agama Kristen adalah agama yang sama-sama muncul dan berkembang di bangsa Israel. Yang mula-mulanya muncul dari bangsa Israel. Di mana orang Yahudi menyembah Allah Yahweh, Allah bangsa Israel. Begitu pula di dalam kekristenan Sang Yesus dan Allah Bapa dan Tritunggal, di mana Allah Bapa itu adalah salinan dari Allah bangsa Israel, yaitu Allah Yahweh. Lalu kita harus mengenal dong tentang Yahweh itu sendiri, di mana ada beberapa nama-nama baik bagi Yahweh. Yang pertama, ada yang namanya Immanuel. Immanuel yang artinya menyertai. Immanuel itu artinya menyertai atau beserta. Di mana Tuhan Allah Yahweh itu menyertai kita, beserta kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Mau kita diterjang oleh badai, mau kita jatuh ke lembah yang kelam, mau hidup kita jatuh, mau kita sengsara, Allah Yahweh itu menyertai kehidupan kita di setiap musim kehidupan kita. Lalu ada lagi nih, yaitu Rafa. Dia adalah Rafa. Rafa itu artinya sebagai pengobat, tabib atau dokter, sang penyembuh. Dia adalah Allah Yahweh yang menyembuhkan segala sakit penyakit, menyembuhkan, mengobati segala sakit penyakit. Dia adalah tabib yang ajaib, dia adalah dokter yang ajaib, dia adalah obat yang mujarab. Lalu ada lagi yang namanya Adonai. Kalau khusus kata Adonai ini adalah kata jamak. Kata Adonai ini sebenarnya merupakan kata jamak yang sudah tertuju di dalam nama Yahweh. Kalau seperti Rafa tadi itu kata tunggal, tapi kalau Adonai ini sudah tertuju dalam kata Yahweh. Jadi ketika orang berkata Adonai, sebenarnya dia itu sudah berseru, sudah tertuju kepada nama Yahweh. Ketika bangsa Israel, orang Yahudi sudah berseru mengatakan Adonai, gitu ya. Seperti azannya orang Yahudi, sebenarnya orang Yahudi berseru, dan di dalam seruannya itu dia sudah menyebutkan nama Tuhan mereka, yaitu Yahweh. Dia sudah tertuju kepada Yahweh, yang artinya Tuhan pencipta alam semesta. Dia yang menciptakan seluruh alam semesta. Masih ada lagi nih, yaitu Nisi. Nisi atau Yahweh Nisi. Nisi itu adalah panji-panji kemenangan. Yahweh Nisi, dia adalah panji-panji kemenangan. Allah Yahweh itu adalah panji-panji kemenangan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel diperbudak, ketika bangsa Israel dibunuh, dibantai, dibasmi oleh Fir'aun Allah Yahweh sebagai panji-panji kemenangan bangsa Israel. Bangsa Israel tetap berdiri kokoh sampai saat ini, sekalipun seluruh dunia membenci bangsa Israel, sekalipun dunia ini mengutuki bangsa Israel. Panji-panji kemenangan Allah Yahweh ada di dalam bangsa Israel. Lalu bukan hanya itu saja, yaitu Mekadiskem.
Mekadiskem ini artinya adalah menyucikan. Yahweh Mekadiskem, dia adalah Yahweh. Dia adalah Allah yang maha menyucikan. Dia yang menyucikan kita. Dimana kita mula-mula orang berdosa, kita orang bernoda, kita disucikan kembali di dalam kuasa dari Yahweh. Dia yang menyucikan kita. Bukan hanya itu aja ya. Ada lagi yang namanya Jireh atau Jireh ya tulisannya ya. Yang artinya itu adalah menyediakan. Dimana kata Jireh itu diambil dari kisah Ibrahim. Ketika Ibrahim ingin menyembelih anaknya di bukit, Tuhan Allah Yahweh menyediakan seekor domba disediakan. Dimana domba itu tanduknya itu tersangkut di semak-semak. Dimana di dalam tradisi orang Yahudi, di dalam tradisinya Yahudi, bila mana seekor domba itu cacat, entah dia sakit atau cacat tubuhnya, entah tubuhnya terkena pisau atau goresan gitu aja, korban itu sudah dianggap haram. Sehingga Allah hanya menyangkutkan tanduk domba itu, hanya menyangkutkan kambing itu tanduknya aja di semak-semak. Jadi tidak melukai seluruh tubuhnya. Saat itulah Nabi Abraham, Bapak Abraham menyatakan, dia adalah Yahweh, dia Jireh, dia adalah Jireh, dia yang menyediakan. Bukan hanya itu aja. Ada yang namanya Elohim. Elohim itu adalah menunjukkan sosok yang berkuasa. Elohim itu tertuju pada sosok yang berkuasa. Yahweh, dia adalah Elohim, dia yang berkuasa. Karena dia yang besar dan menguasai. Dia menguasai segala kehidupan. Bukan hanya sampai di situ saja. Ada lagi yaitu Yahweh Sabaoth. Sabaoth itu artinya adalah tentara perang atau bala tentara atau pasukan perang. Sabaoth. Di mana Yahweh Sabaoth, Yahweh adalah bala tentara bangsa Israel. Di mana ketika seluruh dunia ingin menghilangkan bangsa Israel dari peta dunia, Allah Yahweh yang akan menjadi bala tentara bangsa Israel. Allah Yahweh yang akan menjadi tentara-tentara bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel sangat sulit untuk dihancurkan. Sekalipun seluruh bangsa Arab bersatu, sekalipun seluruh dunia bersatu menghancurkannya, Allah Yahweh adalah bala tentaranya bangsa Israel. Bukan hanya sampai situ aja, sebenarnya masih banyak lagi. Tapi itu kilasannya. Di mana Allah Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan nama Yahweh adalah satu-satunya. Tidak ada Allah selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya kita bersujud menyembah, dan hanya kepadanya aku memohon pertolongan.